Selamat siang, yang terhormat Pak Harsono selaku dosen mata kuliah Sistem Perancangan Analisis Informasi Kesehatan. Saya selaku moderator kelompok 15 terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Alvina Fahalisda Hakima dengan NIM 2009002 dan saya sendiri Mariana Firman Ritimbu dengan NIM 2009061. Kami mengambil tema dengan judul alur pendonoran darah. Berikutnya saya jelaskan alur kegiatan pendonoran darah. Yang pertama, pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran di meja 1. Kemudian pasien melakukan pengisian formulir. Nah, bagi yang sudah melakukan donor darah, langsung menginput data pendonor berdasarkan ID pendonor, sedangkan yang belum pernah melakukan donor darah, petugas akan mencatat data pendonor dan pembuatan ID pendonor di meja 1. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan oleh pendonor oleh petugas meja 2. Pemeriksaan dan pencatatan yang dilakukan. Nah, pemeriksaan seperti apa? Pemeriksaannya seperti tes berat badan, tes kadar hemoglobin, dan tes tekanan darah. Setelah dilakukan pemeriksaan, bagi yang memenuhi syarat akan menunggu untuk pengambilan darah, dan yang tidak memenuhi syarat akan dipulangkan. Selanjutnya, di meja ketiga akan dilakukan pengambilan darah oleh petugas meja 3. Dan yang terakhir akan dilakukan pemulihan pendonor oleh petugas meja 4. Berikutnya, saya jelaskan flowchart pendonoran darah. Kolom pertama ada pendonor, start. Pendonor datang ke rumah sakit, lalu ke meja 1 pendaftaran untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir. Jika tidak pendonor baru, maka akan input ID kartu donor, tanggal pendonoran, dan nama petugas meja 1. Lalu, jika pendonor baru akan dilakukan pembuatan ID kartu donor dan masukkan data pendonor. Nah, keduanya ini masuknya ke database pendonor atau disimpannya ke database pendonor. Selanjutnya ke meja 2 pemeriksaan. Yang pertama, masukkan ID pendonor. Lalu pemeriksaan pendonor dan pencatatan hasil pemeriksaan dan input nama petugas meja 2. Nah, pemeriksaannya seperti apa? Yang pertama, tes berat badan dengan syarat putra minimal 50 kg dan putri minimal 45 kg. Lalu yang kedua, tes kadar hemoglobin dengan syarat 12,5 gram per desiliter sampai dengan 17 gram per desiliter. Lalu yang berikutnya ada tes tekanan darah. Yang pertama sistol 100 mm air raksa sampai dengan 170 mm air raksa. Yang kedua ada distol 70 mm air raksa sampai 100 mm air raksa. Nah, jika yang memenuhi syarat akan menunggu untuk panggilan untuk melakukan pendonoran. Nah, jika yang tidak memenuhi syarat maka akan dipulangkan atau selesai. Selanjutnya ke meja 3 yaitu pengambilan. Yang pertama, masukkan ID pendonor, lalu input pengambilan darah dari pendonor yang memenuhi syarat yang akan dilakukan oleh petugas. Ini juga disimpannya ke database pendonor. Selanjutnya ke meja 4 yaitu pemulihan. Masukkan ID pendonor, lalu input memberikan pelayanan kepada pendonor untuk pemulihan oleh nakes. Ini juga disimpannya ke database pendonor. Nah, di database pendonor ini akan menghasilkan ID pendonor, laporannya akan dicetak dan flowchart-nya selesai. Poin selanjutnya ada diagram konteks. Di sini memiliki 3 entitas. Yang pertama petugas, yang kedua pendonor, dan yang ketiga tenaga kesehatan. Yang pertama pendonor. Dari entitas pendonor ini menginput data pendonor ke sistem informasi aplikasi donor darah.
Lalu dari sistem informasi aplikasi donor darah juga mengoutputkan data info kunjungan pendonor, info hasil pemeriksaan seperti tes berat badan, tes tekanan darah, tes kadar hemoglobin, lalu ada ID pendonor, info pengambilan darah dan pemulihan, dan yang terakhir info layanan kesehatan yang diberikan nakes ke entitas pendonor. Selanjutnya ada entitas petugas. Nah, entitas petugas ini menginput data nama petugas, data kunjungan, data hasil pemeriksaan, lalu data pengambilan darah dan pemulihan ke sistem informasi aplikasi donor darah. Sebaliknya, dari sistem informasi aplikasi donor darah juga mengoutput atau menghasilkan data info kunjungan pendonor, infografik perkembangan pendonor dalam melakukan donor darah per tahun ke entitas petugas. Lalu selanjutnya ada entitas tenaga kesehatan. Nah, dari entitas tenaga kesehatan ini menginput data nama nakes yang memberikan layanan dan data layanan yang diberikan ke proses sistem informasi aplikasi donor darah. Nah, dari sistem informasi aplikasi donor darah ini juga mengoutput data atau menghasilkan info kunjungan pendonor ke entitas tenaga kesehatan. Poin selanjutnya ada dekomposisi diagram sistem informasi donor darah. Nah, pada dekomposisi ini ada 3 proses. Yang pertama, proses pendataan, yang kedua ada layanan pendonor, dan yang ketiga ada laporan. Nah, di pendataan ini memiliki 3 subproses. Yang pertama, 1.1 pendataan pendonor, 1.2 pendataan petugas, 1.3 pendataan nakes. Yang selanjutnya ada proses layanan pendonor yang memiliki 3 subproses. Yang pertama, 2.1 pemeriksaan berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, dan 2.2 layanan pengambil darah dan pemulihan, dan yang ketiga yaitu 2.3 layanan nakes. Berikut juga proses yang memiliki subproses. Yang pertama, 3.1 laporan data pendonor, 3.2 laporan kunjungan pendonor, 3.3 laporan hasil pemeriksaan berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, 3.4 laporan pengambilan darah dan pemulihan, 3.5 laporan layanan nakes. Selanjutnya ada DVD level 0 proses donor darah. Di sini memiliki 3 proses. Yang pertama pendataan, yang kedua layanan pendonor, dan yang ketiga ada laporan. Di sini juga terdapat 3 entitas. Yang pertama pendonor, yang kedua ada tenaga kesehatan, yang ketiga ada petugas. Nah, entitas petugas ini menginput data nama petugas ke proses pendataan. Lalu, entitas pendonor juga menginput data pendonor ke proses pendataan. Entitas tenaga kesehatan juga menginput data nama nakes ke proses pendataan. Lalu, dari proses pendataan ini menghasilkan 3 data store. Yang pertama, pendonor, yang kedua, petugas, dan yang ketiga, nakes. Ketiga data store ini dimasuknya ke layanan pendonor. Nah, dari entitas tenaga kesehatan juga menginput data layanan yang diberikan ke proses layanan pendonor. Di sini juga ada entitas petugas yang menginput data hasil berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, data pengambilan darah, dan data pemulihan, serta data kunjungan ke proses layanan pendonor. Nah, dari proses layanan pendonor ini menghasilkan 4 data store. Yang pertama, layanan nakes, yang kedua, hasil pemeriksaan berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin. Yang ketiga, data kunjungan, dan yang terakhir ada pengambilan darah dan pemulihan. Keempat data store ini dimasukkan ke proses laporan. Nah, dari proses laporan ini
juga mengoutput data, info, atau laporan kunjungi pendonor ke entitas tenaga kesehatan. Tidak hanya itu, laporan ini juga mengoutput data, info hasil pemeriksaan berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, info pengambilan darah dan pemulihan, info layanan yang diberikan nakes, info atau laporan kunjungan pendonor ke entitas pendonor. Lalu selanjutnya ke entitas petugas juga mengoutput data, info atau laporan data pendonor, info atau laporan kunjungi pendonor, info atau laporan pendonor per tahun, serta info atau laporan kunjungan pendonor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvina. Kepada Alvina, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, selanjutnya ada activity level 1, yaitu proses layanan donor darah, di mana ada 3 proses, yaitu layanan pemeriksaan berat badan, tekanan darah, hemoglobin, dan yang kedua adalah proses layanan pengambilan darah dan pemulihan, dan yang ketiga yaitu proses layanan nakes, di mana ada data store berupa donor darah, pendonor, yaitu dia melakukan input ke layanan pemeriksaan, dan dalam layanan pemeriksaan akan mengoutput hasil berat badan, tekanan darah, dan hemoglobin. Nah, dalam entitas petugas akan melakukan input berupa data hasil berat badan, tekanan darah, lalu hemoglobin ke dalam layanan pemeriksaan. Dan dalam layanan pemeriksaan ini akan mengoutput data kunjungan. Nah, dalam data store petugas akan melakukan store ke proses layanan pemeriksaan. Dalam data store petugas akan melakukan proses layanan pengambilan darah dan pemulihan. Dalam petugas ini akan menginput data pengambilan darah dan pemulihan yang diberikan. Lalu dalam layanan pengambilan darah dan pemulihan menghasilkan atau mengoutput pengambilan darah dan pemulihan yang diberikan. Dalam output layanan pengambilan darah ini akan menghasilkan data kunjungan. Lalu ada layanan nakes, yaitu proses layanan nakes, ada tenaga kesehatan di mana menghasilkan input data layanan nakes yang diberikan. Dalam layanan nakes ini akan menghasilkan data kunjungan. Lalu ada IRD, Sistem Informasi Donor Darah, di mana ada 3 entitas, yaitu pendonor, lalu petugas, dan yang terakhir tenaga kesehatan. Dalam entitas ini yang menghasilkan input pendonor berupa ID pendonor, nama pendonor, usia, dan alamat. Nah, dalam pendonor ini akan melakukan sebuah proses berupa input data ke petugas, lalu ada pengukuran berat badan, mengukur kadar hemoglobin, dan mengukur tekanan darah. Dan yang ketiga yaitu pengambilan donor darah. Petugas akan menghasilkan atau menginput ID petugas dan nama petugas. Nah, dalam proses tersebut yang dilakukan pendonor dan petugas melakukan simbol man-to-one, di mana menghasilkan satu keuntungan dan semua melakukan proses. Lalu dalam pendonor akan melakukan pemeriksaan dan pemulihan. Di proses ini akan dihasilkan tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan pun akan menginput ID nakes dan nama nakes. Dalam simbol ini melakukan one to one, di mana saling ada keuntungan. Next. Selanjutnya ada desain input, di mana desain dari masukkan hasil dari data yang di atas. Rumah Sakit Afirma, Jalan Klimutu nomor 12 di ND menghasilkan input donor darah berupa ID pendonor, di mana pendonor jika melakukan donor darah dia akan mendapatkan ID pendonor. Lalu ada ID penerima, di mana penerima yang sudah melakukan registrasi pasti akan mendapatkan ID penerima dari Rumah Sakit Afirma tersebut. Lalu ada layanan ID layanan kesehatan di Rumah Sakit Afirma yang
ID tersebut telah diberikan oleh Rumah Sakit Afirma. Lalu ada kategori, kita memberikan 2 kategori, yaitu khusus dan umum. Jika khusus itu sudah ada ketentuan dari Rumah Sakit Afirma. Lalu yang umum kita bisa memberikan secara random atau bebas. Lalu ada golongan darah, di mana hasil dari pengambilan donor darah, lalu jumlah yang diperlukan setiap kantongnya si penerima, lalu tanggal donor darah, berapa tanggal melakukan pengambilan donor darah. Lalu di sini ada tombol-tombol yang kita perlukan, yaitu ada tambah, yaitu kita bisa menambah input donor darah dari desain input ini, lalu edit data donor darah, lalu hapus, simpan, serta batal dan keluar. Next. Lalu ada desain output, di mana hasil dari desain input berupa laporan donor darah. Dari desain output ini ada ID pendonor, di mana ID yang sudah disediakan atau yang sudah dilakukan oleh pendonor melakukan pengambilan donor darah. Lalu ID penerima, ID layanan kesehatan, kategori secara khusus dan umum, ada golongan darah, hasil dari pengambilan donor darah, lalu jumlah yang dibutuhkan oleh penerima, berapa kantongnya, lalu tanggal donor darah yang dilakukan si donor darah tersebut. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih.